Shalom anak-anakku di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Salam jumpa dengan Bu Maria. Dan hari ini kita akan belajar tentang melestarikan lingkungan alam. Mari kita siapkan untuk belajar. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan mampu 1. Mensyukuri dan mencintai alam sekitar sebagai ciptaan Tuhan yang sangat indah. Yang kedua, memahami berbagai kegiatan yang dapat merusak dan menjaga alam sekitar. Dan yang ketiga, memedulikan, merawat, dan menjaga kelestarian alam sekitar sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Mari anak-anak, kita persiapkan diri kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sering mendengar saudara-saudara kami tertimpa bencana, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan sebagainya. Kami yakin Engkau yang Maha Baik tidak menghendaki semuanya itu. Engkau tidak menginginkan putra-putrimu menderita. Bantulah kami mengikuti pelajaran ini agar makin mengenali alam ciptaan dan mampu menghindarkan diri dari berbagai bencana yang mungkin akan timbul. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, semoga doa kita diberkati oleh Tuhan Yesus, dan mari kita mengamati alam yang indah ini. Ada gunung, ada sawah, dan pemandangan yang indah lainnya. Namun di sisi lain, ada juga alam yang rusak. Penebangan hutan, banjir, longsor, yang sungguh memilukan hati kita. Mari dalam kesempatan ini kita mengikuti kisah penciptaan alam yang ada di kitab Kejadian. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan alam ini selama 6 hari. Hari pertama diciptakanlah terang gelap, kemudian hari kedua cakrawala langit bumi, hari yang ketiga daratan, laut, tumbuhan, dan hari yang keempat Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, benda-benda di langit. Dan hari yang kelima Tuhan menciptakan hewan, dan keenam manusia, dan ketujuh Tuhan beristirahat. Tugas manusia menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Anak-anak, seluruh alam dikuasakan oleh Allah kepada manusia. Alam ini tanda kasih Allah pada manusia. Allah yang Maha Kuasa berkuasa sepenuhnya pada alam ciptaannya.
Manusia diberi kuasa untuk menjadi sahabat Tuhan atau mitra Allah dengan menjaga, mengolah, melestarikan, membudidayakan hasil alam untuk kesejahteraan manusia. Anak-anak yang terkasih, alam sudah diberikan Allah kepada manusia. Tapi apa kenyataannya? Terjadi kerusakan alam di mana-mana, dan itu bukti keserakahan dan ketidakpedulian manusia terhadap ciptaan Tuhan. Anak-anak, kita juga dipanggil memperbaiki alam. Hendaknya dimulai dari diri sendiri. Misalnya, selalu membuang sampah di tempatnya. Anak-anak ikut menanam, menjaga kebersihan lingkungan, tanah, air, maupun laut. Anak-anak, mari kita belajar dari Santo Fransiskus Assisi. Ibu bacakan ceritanya berikut ini. Santo Fransiskus Assisi lahir di kota Assisi, Italia Tengah pada tanggal 5 Juli tahun 1182. Nama aslinya Giovanni Bernardoni, anak dari Bapak Pietro Bernardoni, seorang pedagang kain yang kaya raya yang sering bepergian ke Paris. Maka dari itu, ia lebih senang dipanggil Francis. Sejak muda, ia terbiasa dengan kehidupan yang enak, nyaman, berpesta dengan teman-temannya. Namun, ia tetap peduli kepada orang miskin. Pada tahun 1202, para bangsawan Assisi ditawan bangsa Perugia. Fransiskus meninggalkan orang tuanya untuk ikut berperang di Collestrada. Perang itu sungguh tidak seimbang. Kaum minoritas Assisi banyak yang gugur, juga ditawan oleh musuh. Fransiskus ditawan di penjara selama setahun lamanya. Saat dalam tawanan, ia mengalami penglihatan yang berkata, "Layanilah majikan, bukannya pelayan." Setelah dibebaskan, ia kembali ke Assisi. Ia merasa gagal dari cita-citanya sebagai kesatria bangsawan. Suatu hari saat pergi ke gereja Santo Damiano, ia mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Ayahnya sangat marah saat ia menjual kain untuk membiayai perbaikan gereja itu. Bahkan Fransiskus mengembalikan baju yang ada padanya kepada ayahnya. Tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus untuk mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan seperti Yesus. Pada suatu hari, seorang rahib membawa seekor kelinci yang terjebak perangkap para pemburu. Santo Fransiskus selalu menasihati kelinci agar lebih berhati-hati. Kemudian dikeluarkannya kelinci dari dalam perangkap dan diletakkannya di atas tanah supaya ia pergi. Tetapi ia kembali dan melompat ke atas pangkuan Fransiskus, berharap agar ia boleh tinggal di dekatnya. Fransiskus membawa kelinci itu ke sebuah hutan dan melepaskannya kembali. Tetapi kelinci itu kembali lagi ke tempat di mana Fransiskus duduk dan melompat ke atas pangkuannya lagi. Akhirnya Fransiskus meminta salah seorang rahibnya untuk membawa kelinci masuk ke dalam hutan dan melepaskannya. Kali ini usahanya berhasil.
Kisah mujizat Santo Fransiskus yang paling terkenal adalah ketika menjinakkan serigala buas yang meneror rakyat kota Gubia. Serigala itu memburu dan memangsa binatang juga manusia. Rakyat kala itu mengangkat senjata untuk membinasakannya. Tetapi mereka yang pergi menghadapi serigala itu banyak yang binasa dan terluka oleh taring-taringnya yang tajam. Maka penduduk menjadi sangat takut dan tidak berani keluar dari tembok kota. Fransiskus merasa iba kepada penduduk kota dan memutuskan untuk pergi menemui serigala. Tiba-tiba serigala dengan rahangnya ternganga muncul dari hutan dan datang dan hendak menyerangnya. Fransiskus membuat tanda salib ke arah serigala. Dengan kuasa Tuhan, serigala itu segera memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Datanglah kepadaku, saudara serigala, dalam nama Yesus aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka pada saat itu juga serigala menundukkan kepalanya dan datang berbaring di bawah kaki Santo Fransiskus. Serigala itu menjadi jinak seperti seekor anak anjing. Serigala diingatkan oleh Fransiskus, ia telah menakuti penduduk kota. Ia tidak boleh memangsa binatang, juga manusia yang diciptakan seturut gambaran Allah. Saudara serigala, aku ingin mengadakan perdamaian antara kamu dan penduduk Gubiu. Mereka tidak akan menyakiti kamu dan kamu juga tidak boleh lagi menyakiti mereka. Semua kejahatan di masa lampau harap dimaafkan. Serigala menyatakan persetujuannya. Dan sejak saat itu penduduk Gubiu dan serigala dapat hidup dengan damai, dan setiap hari penduduk Gubiu menyediakan makanan untuk serigala sampai serigala itu tidak muncul. Ternyata serigala itu telah meninggal dunia, dan pada waktu itu penduduk Gubiu sangat kehilangan kepada serigala tersebut. Anak-anak, beberapa tahun menjelang akhir hidup Fransiskus Assisi, ia mengalami mukjizat Tuhan. Ia mengalami stigmata, yaitu luka-luka Yesus. Ia mengalami luka-luka Yesus seperti saat Yesus disalib. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini. Namun ia berusaha dengan seksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Orang suci ini dijemput kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usia yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus sejati. Anak-anak yang terkasih, Santo Fransiskus Assisi itu santo pelindung lingkungan hidup, karena ia mengabdikan diri pada kehidupan, yaitu orang miskin, tumbuhan, hewan, semua dipanggilnya saudara-saudari. Ia dipercaya dapat mengerti bahasa hewan, tumbuhan di sekitarnya, dan ia mengajak kita mengasihi sesama
juga ciptaan Tuhan dengan penuh cinta. Anak-anak, sebagai peneguhan kita bersama bahwa Allah melakukan karya penyelamatan manusia melalui alam ini. Allah menyediakan semua kebutuhan manusia supaya hidup manusia sejahtera. Ada tanah, air, udara, tumbuhan, hewan untuk makanan, juga obat-obatan. Apa jadinya jika semua itu tidak bisa didapat kembali dari alam? Manusia pasti menderita dan celaka. Itulah sebabnya kita harus merawat, menjaga alam ini agar tetap lestari. Mari anak-anak, kita mulai dari diri kita sendiri, belajar mencintai alam ini, menjaga kebersihan, dan merawat kehidupan hewan, tumbuhan di sekitar kita. Mari kita refleksikan bersama. Yang pertama, tahukah kalian jenis tanaman yang menghasilkan makanan bagi kita? Apa sajakah? Bagaimana caranya agar tanaman itu menghasilkan banyak makanan bagi kita? Mengapa tanaman seringkali tidak menghasilkan buah? Dan mari kita melakukan aksi, ya. Yang pertama, tanamlah salah satu pohon buah di pekarangan rumahmu atau di dalam pot. Rawatlah hingga berbuah. Yang kedua, peliharalah salah satu hewan kesayanganmu hingga tumbuh besar. Anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semakin peduli mencintai alam sekitar kita. Dan silahkan nanti kalian menutup dengan doa Santo Fransiskus Assisi. Semoga kita tetap diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.